kita mau belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup, muatan pelajaran PPKN. AD 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Pembelajaran 2. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan bersama orang tua di rumah, misalnya orang tua membantu siswa mempraktekkan berbagai cara bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran 4. Menjaga kesehatan tubuh. Menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Tuhan sudah menciptakan makhluk dengan bentuk terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan cara bersyukur kepada Tuhan. Apakah kamu sudah termasuk siswa yang suka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Pembelajaran 5. Aturan sebelum makan. Nah, di sini ada meja, di dalamnya ada, di atasnya ada tudung sajid. Nah, di situ ada makanannya. Nah, ini awalnya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian sebelum makan kita berdoa, memohon kepada Tuhan bahwa makanan yang kita terima adalah rezeki darinya. Nah, aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan. Menjaga kebersihan makanan serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan,
menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Pembelajaran 6. Nah, ini ada sebuah keluarga sedang mau makan, mereka berdoa bersama. Makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Menjaga kesehatan dengan cara menjaga makanan, makan sesuai kebutuhan, dan berdoa sebelum makan adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan cara berolahraga juga merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan dilakukan dengan cara bersikap saling menyayangi. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan yang baik. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila. Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya. Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi. Saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, sekarang aku bisa kita bisa apa kalau sudah mempelajari tadi? Kita lihat. Yang pertama, menyebutkan arti penting bersyukur. Yang kedua, menyebutkan pentingnya menghargai ciptaannya. Ciptaannya siapa? Ciptaannya Tuhan. 3, menjelaskan pentingnya berdoa kepada Tuhan. Yang keempat, menceritakan sikap bersyukur yang pernah dilakukan. Nah, kita kemudian ke subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya. Masih muatan pelajaran PPKN KD 3.1, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, ini adalah menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua berbunyi apa, anak-anak? Ya, betul. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Kemudian sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab,
Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, ini ada contoh beberapa menghargai perbedaan. Nah, ini gambar yang pertama, kita lihat ada 2 orang anak perempuan. Namanya siapa? Nah, Siti. Nah, ini Siti suka sayur bayam. Ini sedang makan sayur bayam. Dayu lebih suka wortel. Dia makan wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Nah, berarti keduanya sama-sama makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Jadi Siti maupun Dayu mereka saling menghargai kesukaan makanan masing-masing. Kemudian gambar berikutnya, ini ada, nah ini perempuan, yang ini laki-laki. Siapakah namanya? Nah, yang pertama, Lani suka ikan. Kemudian yang ini adalah Udin. Udin lebih suka daging. Nah, kedua lauk itu makanan sehat. Nah, jadi ikan dan daging adalah lauk. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Jadi Lani dan Udin saling menghargai kesukaan makanan masing-masing. Satu lagi Pak Guru beri contoh. Ini ada gambar 2 orang laki. Nah, namanya adalah Edo. Edo suka makan kentang. Nah, kemudian satunya Beni. Beni lebih suka roti. Nah, kedua makanan itu makanan sehat. Nah, mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Jadi Edo dan Beni saling menghargai kesukaan makanan masing-masing. Ya, begitu yang bisa Pak Guru sampaikan dari subtema 1 dan subtema 2 muatan pelajaran PPKN KD 3.1. Pak Guru tutup. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pesan Pak Guru, ya, tetap semangat belajar dari rumah, jaga ibadah kalian di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih.